Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yalhaqu dzal 'iddati al-waladu ila 4 sinina min waqti talaqihi. Berikut ini merupakan sebuah cabang yang menjelaskan tentang status dari seorang anak yang terlahir dari perempuan yang iddah, maka dianggap sebagai anak dari pemilik iddah, berlaku hingga 4 tahun terhitung sejak terjadinya perceraian tersebut. La in atat bihi ba'da nikahin li ghairi dzil iddati wa in kana li ay yakuna minhu bi an atat bihi li 6 ashhurin ba'da nikahihi. Akan tetapi, anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak dari pemilik iddah jika perempuan yang iddah tersebut sudah menikah dengan lelaki lain dan ada kemungkinan bahwa anak tersebut memang hasil hubungannya dengan suami yang kedua, dibuktikan dengan melahirkannya si istri pada usia pernikahan yang sudah mencapai 6 bulan. Wa tusaddaqul mar'atu fi da'wa qida'i 'iddatin bi ghairi ashhurin in amkana inqida'uha wa in khalafat 'adataha aw kadzabaha az-zawju. Kemudian seorang perempuan yang mengaku bahwa masa iddahnya telah usai, dalam hal ini adalah iddah dari selain bulanan, maka pengakuan tersebut diterima jika memang memungkinkan kebenarannya, sekalipun pengakuan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan atau si suami mengingkari hal tersebut. Mengapa demikian? Idh ya'suru 'alaiha iqamatul bayyinati bidzalika wa li'annaha mu'taminatun 'ala ma fi rahimiha. Karena perempuan tersebut sulit untuk membuktikan usainya masa iddah yang telah dia jalani, dan lagi perempuan tersebut yang dipercaya atau dianggap paling mengetahui tentang apa yang ada di dalam kandungannya. Wa imkanul inqidha'i bil wiladati 6 ashhurin wa lahdatan. Berikut tentang perkiraan habisnya masa iddah dalam kasus kelahiran adalah 6 bulan dan 2 masa yang sebentar. Wabil aqra'i li hurratin tulliqat fi tuhrin isnani wa salasuna yauman wa lahdatan. Sedangkan dalam kasus iddah dengan kuruk bagi perempuan merdeka yang ditolak oleh si suami dalam keadaan dia suci, maka perkiraan habisnya masa iddah adalah 32 hari dan 2 masa yang sebentar. Wa fi haidin sab'atun wa arba'una yauman wa lahdatun. Sedangkan bagi perempuan merdeka yang ditolak oleh si suami dalam keadaan dia haid, maka perkiraan habisnya masa iddah sedikit lebih lama, yaitu 47 hari dan ditambah 1 masa yang sebentar. Baik, di sini kita beralih pada penjelasannya. Ini merupakan sebuah cabang yang masih bagian dari fasal yang menerangkan tentang iddah, di mana Far'un di sini menjelaskan tentang status dari seorang anak yang lahir dari ibu dan ayah yang bercerai. Kita ilustrasikan terlebih dahulu. Ada seorang ayah dan ibu yang menikah kemudian memutuskan untuk bercerai. Maka si perempuan ini dikenal sebagai orang yang menjalankan iddah, sedangkan si laki-laki adalah pemilik iddah, artinya dzul iddah istilahnya. Maka kemudian anak yang terlahir dari perempuan tersebut dianggap sebagai anak dari suami itu, pemilik iddah, sampai berlaku 4 tahun sejak terjadinya perceraian itu. Mengapa harus 4 tahun? Karena 4 tahun di sini sudah disepakati oleh para ulama sebagai masa paling lamanya seorang perempuan itu hamil, begitu. Akan tetapi ini dalam kasus jika perempuan tersebut tidak menikah lagi. Akan tetapi jika perempuan yang iddah itu sudah selesai kemudian dia menikah dengan lelaki lain dan ada kemungkinan bahwa anak yang dilahirkannya merupakan anak hasil dari pernikahannya yang kedua, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak dari pemilik iddah, tapi harus dibuktikan dengan lahirnya si anak pada usia pernikahan yang sudah mencapai 6 bulan, begitu. Nah, kenapa juga harus 6 bulan? Karena 6 bulan ini juga disepakati sebagai paling sebentarnya perempuan itu hamil dan melahirkan, gitu ya. Kemudian kita beralih pada penjelasan tentang pengakuan seorang perempuan tentang habisnya masa iddahnya. Nah, jika ada perempuan yang mengaku bahwa masa iddahnya telah selesai dan memang dimungkinkan kebenarannya, maka pengakuan tersebut harus diterima, sekalipun memang tidak sesuai dengan kebiasaan atau si suami mengingkari hal tersebut. Mengapa demikian? Karena perempuan tersebut sulit untuk membuktikan habisnya masa iddah yang telah dilakukannya, dan lagi memang perempuan itu sendiri yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang ada di dalam kandungannya.
iddah bagi perempuan. Yang pertama dalam kasus kelahiran, maka perkiraan habisnya masa iddah bagi perempuan tersebut adalah 6 bulan dan 2 masa yang sebentar. 2 masa yang sebentar ini 1 masa untuk wati dan 1 masanya lagi untuk melahirkan, gitu. Kemudian dalam kasus kuru, artinya perempuan yang iddah dengan kuru, kita bedakan perempuan yang ditolak dalam keadaan suci, ya, perempuan merdeka yang ditolak dalam keadaan suci oleh si suami, maka perkiraan habisnya masa iddah adalah 32 hari dan 2 masa yang sebentar. 32 hari di sini adalah dia ditolak dalam keadaan suci, kemudian dia haid, paling sedikitnya haid sehari semalam, suci paling sedikitnya 15 hari, ditambah lagi haid paling sedikitnya lagi 1 hari, ditambah lagi dia suci 15 hari, maka 32 hari. Nah, 2 masa yang sebentarnya itu 1 masa ketika dia ditolak oleh si suami, kemudian 1 masanya lagi ketika memasuki masa haid yang keempat. Kemudian terakhir pada kasus perempuan yang ditolak dalam keadaan dia haid, maka perkiranya adalah 47 hari dan 1 masa yang sebentar, yakni ketika memasuki masa haid yang keempat. Baik, terakhir kita beralih pada masalah gramatikalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Far'un adalah kalimat isim dengan tanda tanwin dan di i'rab rafa. Di i'rab rafa dengan dhammah karena isim mufrad yang berkedudukan sebagai khobar. Khobar mana mubtada'nya adalah dibuang. Kira-kiranya adalah hadza. Mengapa dibuang? Karena hadza di sini sudah maklum. Faedahnya wa hasfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun taman indahuma wa fi jawab kaifa zaidun mudari fa zaidun ismi an idrib. Nah, yalhaqu merupakan fi'il mudhari dari fi'il madhi lahiqa yalhaqu dari mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, merupakan bab keempat. Yalhaqu di sini mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia tidak bersambung dengan nun taukid, sakilah dan juga nun inas, ya, nun taukid dan juga nun inas. Qaidahnya khala mudhari min kulli nunin qad khala wa arabu mudhari in ariya. Minun taukidin mubasyirin wa minun inasin kayyaruna mafutin. Yalhaqu selamanya wajib rafa karena dia tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Kaidahnya rafa mudhari'an idza yujradu min nasbin wa jazmin katas adu. Yalhaqu setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Al-waladu. Ya, al-waladu di sini merupakan fa'il yang diakhirkan daripada maf'ulnya. Apakah boleh? Boleh. Ini juga dalilnya ada di dalam Alfiyah. Waqad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Ya, al-waladu merupakan fa'il yang terdiri dari isim zahir, wajib rafa dengan dhammah karena dia isim mufrad. Qaidahnya fa'il, al-fa'ilu allati kama rafa'iyata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Kemudian mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah dzal iddati. Susunan mudhaf ilaih. Dza mudhaf, al-iddati mudhafun ilaih. Dza merupakan maf'ul bih, ya, maf'ul bih yang wajib di-i'rab nasab. Nasabnya dza adalah dengan alif karena dia merupakan asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Qaidahnya maf'ul adalah awaluha fi dzikri maf'ulun bihi wa dzalika ismun ja'a mansuban wa qa'alahu fi'lun kahdaru ahla tama fasib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilinahu tadabbartul kutub. Al-iddati mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih ini wajib jir. Wa saniyajrurun min afidha lam yaslu illa dzaka wal lam khuda. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.